Caranya bisa gali tanah, bikin pondasi, tapi nggak merusak tanah tetangga. Apalagi kalau tanah tetangganya tuh sudah ada bangunan yang berdiri. Hai guys, kita hari ini piknik dulu ya. Jadi suasana. Hari ini kita akan bahas soal rumah tinggal, mengenai rumah kalau dempet kayak gimana, kalau ada jarak seperti apa. Sini kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan ada dua tipe ya rumah di sini. Satu yang dempet, full semuanya mepet, nggak ada jarak bebas di samping atau belakangnya. Satu lagi, ini memang dibuat berjarak, bangunannya tunggal, sengaja diberi jeda ya. Jadi pertama, rumah dempet ini kalau kita lihat ini seperti tipikal ya orang kadang punya lahan, mereka merasa sayang ya. Ya, Kok saya nggak punya lahannya dibangun segini ya, dimaksimalkan jadi bangunan segitu. Nah, kalau nggak rugi. Betul, ya makanya yang berjarak seperti ini juga mungkin nggak semua orang ya mau. Kita lihat dari secara fisika bangunan deh. Ya, jangan salah tapi ya. Ya, jangan-jangan ada sesuatu. Iya. Ya. Pertama, kalau kita bicara fisika bangunan, ada pencahayaan alami ya dalam hal ini ya. Kalau dempet seperti ini, ya otomatis cuma di depan ya. Iya. Kecuali mau dipasang skylight di atasnya, tapi kan kita matahari juga nggak santai ya. Kalau kita mau pasang skylight tuh terang iya, tapi panas juga iya. Iya. Kalau untuk yang dempet, kalau untuk yang berjarak kan jelas di sini bisa masuk ya semua. Iya. Ini cahaya masuk dari sini, dari belakang, dari samping, langsung terasa banget bedanya. Ya, dan bukan sinar matahari langsung, karena di samping bukannya ya paling nggak kita bisa ada teritis untuk menahan matahari, panasnya nggak masuk tapi terangnya saja ya. Beda dengan kalau dempet, mau nggak mau kalau kita mau memakai pencahayaan alami ya dari atas, tapi dari atas tahan panasnya gimana? Nah, soal view juga sama, bisa dilihat ya. Kalau misalnya rumah dempet gini, ya udah view-nya ngeliat tembok, alias nggak ada view. Ya. Ngeliat tembok tetangga. Kecuali mungkin dia mau buat taman dalam. Iya. Nah, tapi itu kan jadi ya ceritanya lain lagi. Ceritanya lain lagi, bolong ya, ada bolongannya. Nah, ini kalau rumah berjarak ya sama seperti soal pencahayaan. Ini langsung bisa punya view semua ke samping, ke belakang. Nih belakang sini mau jadi taman, teras, kolam renang, apa segala macam terserah lu dah. Ya, dan taman ini sebenarnya juga kita nggak bicara soal view melulu ya. Ini bicara microclimate ya. Kalau dengan ada tanaman seperti ini kan suhunya juga di dalam bangunannya akan lebih nyaman ketimbang semuanya keras dibangun gitu. Ya, itu efek samping yang baiknya lah ya. Nah, terus juga aspek lainnya itu adalah soal ketika metode konstruksi. Sekarang ini namanya bangunan ya pasti di pinggir-pinggirnya tuh kemungkinan besar kan pasti ada tiang-tiang ya. Nah, struktur bangunan. Nah, ini kalau bangunan nempel ketika bikin pondasinya, tahap apapun metode pondasinya pasti sedikit banyak tuh akan mengalami tantangan bagaimana caranya bisa gali tanah, bikin pondasi tapi nggak merusak tanah tetangga. Apalagi kalau tanah tetangganya tuh sudah ada bangunan yang berdiri dan ya ketika kita bangun ke atas juga kemudian ada, nah nih kita berpindah ke gambar ini ya, dilihat dari depan. Ini misalnya nempel seperti ini, terus sebelahnya nih misalnya udah ada bangunan tetangga. Nah, pas lagi ngerjain ini ya namanya tukang gedok-gedok segala macem gitu. Nah, ini kan biasanya ada efek ke bangunan tetangga, ya retak lah, apa bahkan ada yang kadang agak ambles lah karena struktur bangunan kita, apalagi kalau bangunan kita lebih besar daripada bangunan tetangga. Nah, ini sering banget kejadian di kompleks ya, iya. yang biasanya dibangunnya rapat. Oke, belakangnya mungkin nggak selalu rapat ya, tapi paling nggak kiri kanan tuh biasanya rapat. Kalau ada renovasi bahkan sesederhana cuma gedok-gedok tembok, tau udah ada retak rambut ya, nanti tetangga komplain, dituntut segala macam tuh banyak cita-cita begitu. Jadi
ya itu perlu jadi pertimbangan serius lah. Ya. Kalau berjarak ya jelas aman. Ini tiangnya di sini, ini ada jarak gitu. Rumah tetangga kita mau nempel sekalipun ini tetap ada jarak, aman gitu. Itu bukan cuma metode konstruksinya aja lebih aman, tapi juga sebetulnya ini kalau kita bicara air hujan ya misalnya, talang, ini kan juga terpisah sendiri ya. Iya. Tetangga ya dia mau dibuat mepet juga dia nggak ada urusannya dengan kita, kecuali dia nggak sopan dibuang ke lahan kita air hujannya ya. Tapi kalau dari bangunan di lahan kita sendiri dengan dibuat berjarak seperti ini ya otomatis air hujan ya langsung ada bisa dibuang ke lahan. Iya, mau dari bangunan kita gitu ya, misalnya atapnya tuh ke samping kanan, samping kiri gitu ya. Nah ini misalnya model atapnya begini nih, ya udah mau air hujannya digerojokin ke bawah, mau pakai talang segala macam tuh fleksibel. Coba kalau nempel begini, nah lo, ini gimana nih talangnya? Nah, sebelahnya kalau nempel lagi, Iya, sebelahnya nempel lagi. Nah lo, terus air hujan air hujan gitu, ketika hujan lagi deres, air hujannya bisa sampai istilahnya nyiprat-nyiprat ke talang tetangga, terus ini jadi airnya numpuk segala macam. Nah itu jadi problem juga. itu sering sekali sebetulnya di kompleks perumahan yang dempet. Si penghuni nggak tahu sumbernya dari mana, tahu-tahu temboknya basah aja. Ya biasanya di sini nih. Dan itu kan akan lebih susah dilacak. Ini betul sumber masalahnya dari atap kita atau ternyata dari tetangga yang ke arah lahan kita. Iya. Ya, apalagi kalau bentuk atapnya seperti ini ya, semuanya dikumpulkan ke pertemuan ini. Nah terus juga soal jalur sirkulasi ya. Kalau misalnya di bangunan yang nempel semua gini, sedangkan kita misalnya ada area servis di bagian belakang, itu ya biasanya kan kamar asisten rumah tangga, gudang, dapur kotor gitu, misalnya posisinya di belakang. Terus depan sini misalnya ruang keluarga, pokoknya ruangan yang bagus-bagus lah. Nah, otomatis kalau misalnya ada kebutuhan servis gitu, misalnya asisten rumah tangga pulang, pergi, terus orang nganter tabung gas, otomatis harus ngelewatin ruangan depan sini gitu. Tapi kalau misalnya di yang berjarak begini, misalnya kita punya area servis di belakang sini, terus depannya ini ada area yang istilahnya lebih area utama. Nah ini jalur servisnya bisa lewat gang samping ini langsung ke belakang gitu.